panas. Baru-baru ini Angelina Sondak diwawancarai oleh Rossi Silalahi di Kompas TV. Saat itu Angelina Sondak atau Angie barusan bebas dari menjalani hukumannya akibat kasus korupsi Hambalang ya. Nah, interview itu menjadi viral karena cukup dramatis. Saya menuliskan catatannya yang judulnya adalah Air Mata Angelina Sondak, Mata Air Komoditas Politik dan Kunci Kotak Pandora. Begini, baru saja bebas, Angelina Sondak atau Angie ditangkap Rossi Silalahi. Ia pun manggung di Kompas TV. Tangisannya ikut memburai air mata banyak pemirsanya, terutama mungkin kaum perempuan. Catatan saja, sahabat, berdasarkan data KPU pada pemilu 2019 lalu, tercatat pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki, 92,9 juta versus 92,8 juta. Apakah sedu-sedan Angie ini bisa jadi komoditas politik? Nah, silakan tafsirkan sendiri. Kata-kata seperti, saya takut, anak saya mesti selamat, saya memang salah, saya memalukan, saya menyesal, dan saya mau minta maaf pada SBY. Kemudian sampai kata-kata DPR era saya itu kotor, dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Sampai-sampai Rossi perlu minta pada kru untuk ambilkan tisu demi mengusap air mata Angie yang berlelehan. Iya, sahabat. Angie ada bilang juga bahwa DPR di eranya itu kotor, seperti tercatat di Kompas 3 April ya 2022 yang judulnya Angelina Sondak, DPR di era saya sangat kotor. Tapi Angie, sebelumnya ada laporan juga dari Kompas.com tahun 2019 pada 4 September bahwa anggota DPR terpilih terdiri dari 50,26% wajah lama. Jadi gimana dong? Apakah bakal ada perubahan? Apakah yang 49,74% sisanya itu juga bersih semua? Itu pasti menjadi pertanyaan. Nah, sahabat, kisah sedu-sedan Angie itu pun viral. Emosi dan rasa empati publik terusik. Bayangkan seorang perempuan, janda lagi, single mom, ada terpersepsi juga sebagai pihak yang dikorbankan dalam skandal Candi Hambalang itu. Jadi disolimi lah begitu ya. Tapi yang kemudian ia pun telah lunas menjalani hukumannya. Ia keluar dari penjara dan sampai-sampai mau minta maaf juga kepada SBY, pimpinannya di Partai Demokrat dulu. Apalagi yang kurang? Pengakuan dosanya ya, boleh dikatakan begitu, di hadapan publik itu memang dramatis dan mengharu biru. Air mata dari Angie itu mungkin saja bakal terus diikuti tetesan air mata jutaan kaum perempuan, juga kaum lelaki, seantero dapil. Dan tatkala momentumnya sampai, sahabat, mungkin saja loh jutaan tetesan itu bermetamorfosis jadi air bah yang mampu menyapu serta memporak-porandakan banyak brankas para pejabat dan tokoh-tokoh parpol. Oleh sementara kalangan, air mata Angie bisa diperlakukan sebagai mata air politik. Ya, jadi semacam komoditas politik yang cukup seksi. Rasa-rasanya sih sudah ada pihak-pihak tertentu yang mulai menyeruput dari mata air itu demi memuaskan dahaga politiknya. Kita pantau saja siapa-siapa yang bakal mereguk dari mata air mata ini. Apakah itu salah? Ya tidak juga sih. Begitulah politik, seperti karet busa atau spons yang mampu menyerap apa saja ke dalamnya untuk kemudian dikonversi menjadi komoditas politik sesuai kepentingannya. Nah, konversi menjadi komoditas kepentingan politik itu pun sekaligus menjadikannya semacam kunci pembuka kotak Pandora. Kotak yang bakal mengeluarkan banyak ular beludak dari dalamnya. Yang penting kan kepentingannya itu tidak merugikan rakyat. Bahkan justru bisa membongkar banyak skandal kebohongan. Sekaligus demi menguak kebenarannya. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Siapa saja yang terlibat lah, apalah macam-macam begitu ya. Jadi ya sahabat, kepentingan seperti ini memang penting. Maka kepada para peselancar kasus atau isu ini ya lanjutkan saja. Dan buat Angie pesannya adalah tetap semangat. Lalu sekali lagi, katakan tidak pada mereka yang mau menghambatmu. Maka lanjutkan juga. Demikian sahabat, catatan ringkas tentang air mata Angelina Sondak. Mata air, komoditas politik, dan kunci kotak Pandora. Semoga bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.